Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hilman, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Padalarang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2025, LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404110576. Hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 pada peserta didik kelas 1210 dengan materi kewarisan dalam Islam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, sebelum memulai pembelajaran PAI, kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, doa telah selesai. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Ya, baik. Abdul Jabar, Alicia, Alkif, Aloy, Anissa, Aprilia, Aska, Azmi, Bella. Coba diperhatikan. Di sini ada sekumpulan bapak-bapak, ya. Menurut kalian, apa yang sedang mereka lakukan? Tahlil. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam. Kemudian yang kedua, menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam. Ya. Yang ketiga, mengidentifikasi golongan ahli waris. Ya. Kemudian mengklasifikasi pembagian ahli waris. Dan yang kelima, menghitung cara pembagian harta waris. Kemudian yang terakhir, mengambil hikmah dampak pembagian harta waris. Ya. Dengan disampaikannya tujuan pembelajaran ini, semoga kita dapat mencapai dan mendapatkan manfaat mempelajari ilmu waris. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman, telah memberikan perintah kepada umat muslim, kepada umat manusia untuk mengelola waris. Ya, ini yang menjadi dalilnya yaitu Quran surat Nisa ayat 7. Siapa yang mau membaca? Silakan. Baik, Iksar, silakan Iksar membaca dan yang lain mengikuti. Silakan. Bismillah. Silakan diulang. A'udzu walin bisa sih dapat
Baik, terima kasih. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa Surat keempat ayat 7. Itulah yang menjadi dasar hitungan waris. Pengertian ilmu waris atau faraid. Ya. Menurut bahasa, warisa yarisu wirsan. Artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain, ya, yang masih hidup. Kemudian, menurut istilah, ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan. Orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Itu menurut istilah. Kemudian, apa tujuan pembagian harta waris menurut Islam? Yang pertama, agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Tentu saja, fenomena di sekitar kita banyak sekali terjadi konflik karena kurangnya pemahaman terhadap pembagian waris. Ya. Kemudian, tujuan pembagian harta waris menurut Islam adalah agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Yang ketiga, agar dapat memiliki harta secara halal. Nah, baik, kita lanjutkan. Hukum mempelajari ilmu waris. Ya, apa sih hukumnya mempelajari ilmu waris? Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Betul ya. Jadi hukum mempelajari ilmu waris itu hukumnya fardu kifayah. Jika di kelas ini tidak ada sama sekali satu orang yang mampu mempelajari atau yang mempelajari ilmu waris, maka semuanya berdosa. Itulah fardu kifayah. Ya, contoh lainnya fardu kifayah seperti ibadah sholat jenazah. Sholat jenazah juga contohnya itu hukumnya fardu kifayah, ya, sama dengan hukum mempelajari ilmu waris. Kemudian sebab-sebab memperoleh harta waris. Yang pertama, bisa dilihat apa sebab yang pertama? Ya, jika memiliki hubungan keturunan atau saya jelaskan sedikit ya. Jika Anda tidak memiliki hubungan keturunan atau nasab dengan seseorang itu, maka tidak ada hak Anda untuk menerima waris. Misalkan tetangga, ya, tetangga yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan yang banyak, Anda meskipun tetangga tidak dapat menuntut untuk mendapatkan waris. Kenapa tidak ada? Oke, sebab-sebab memperoleh waris yang kedua adalah hubungan pernikah. Ya, jika suami meninggal, maka istri mendapatkan waris.
Jika istri meninggal, maka suami pun mendapatkan seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang terakhir. Hubungan seiman dan seagama. Kembali saya jelaskan. Antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi harus sama-sama sebagai orang Islam. Sehingga apabila ada keluarga yang berbeda agama, maka tidak berhak untuk memperoleh harta waris. Ya, meskipun dalam hukum Islam, meskipun berkeluarga, namun jika di antara anaknya ada yang beragama selain Islam, maka dia tidak berhak menerima waris. Ya, paham ya? Baik. Selanjutnya, pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Yang pertama itu ada ahli waris zawil furuz. Apa itu ahli waris zawil furuz? Ahli waris zawil furuz adalah ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas dan ijma sehingga tidak dapat diubah. Ya, jadi sudah ada hitungannya. Kalau zawil furuz itu ada hitungannya. Ya, seperti bagian istri, bagian ibu, bagian ayah, bagian adik, itu semua ada hitungannya. 1/6, 1/8, ya, 1/4. Jadi ada hitungan matematika. Yang kedua adalah ahli waris asabah. Apa itu ahli waris asabah? Ahli waris asabah adalah ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Contohnya siapa asobah? Nanti kalian akan pelajari, oke? Yang ketiga ada ahli waris mahjub. Ya, apa itu ahli waris mahjub? Oke. Ahli waris mahjub adalah ahli waris yang tertutup pihaknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lain. Kamu punya, mohon maaf ya, Anda punya nenek atau kakek. Kakek Anda meninggal, apakah Anda akan mendapatkan harta waris? Selaku cucu? Kenapa tidak? Anda termasuk di waris mahjub atau tertutup. Kenapa tertutup? Siapa yang menutupi? Ayah dan ibu. Karena nenek dan kakek masih punya anak, maka kesempatan kamu mendapatkan waris tertutupi oleh ayah dan ibu. Itulah maksud dari ahli waris mahjub. Kemudian yang keempat adalah ahli waris zawil arham. Apa itu zawil arham? Baik, ya. Nah, bisa dilihat. Tadi saya katakan bahwa ahli waris kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, dan kelompok terakhir, kelompok 9. Baik. Semua sudah mendapatkan judul masing-masing. Oleh karena itu, silahkan untuk melanjutkan dengan mencari wawasan tentang judul tersebut. Baik, silahkan dimulai.
Baik, saya akan berikan waktu 3 menit untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil analisanya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan perwakilannya berdiri dan sampaikan. Ya, di situ saja. Melihat ke arah mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan kemudian dari 9 dibagi menjadi 2, yaitu 3/6, yaitu ditutup secara mutlak, misalnya anak dan cucu sama-sama ahli waris. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut? Jadi, yaitu melalui pembelajaran tentang waris dalam Islam, saya menyadari bahwa hukum waris bukan hanya persoalan pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam keluarga. Islam telah terjadi di antara anggota keluarga setelah seorang meninggal dunia. Saya juga belajar bahwa ketentuan bagian waris dalam Islam bukan hasil penafsiran manusia semata, melainkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir syar'i yang penuh hikmah. Setiap bagian yang diberikan memiliki makna sosial dan moral, bukan semata-mata matematis, ya. Selain itu, merefleksikan bahwa masih banyak masyarakat muslim yang belum memahami hukum waris Islam secara benar, sehingga sering terjadi konflik, ketidakadilan, atau bahkan pengabaian hak perempuan. Hal ini menjadi tantangan bagi pendidik baik untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menerapkan hukum waris sesuai syariat Islam dengan penuh keikhlasan dan keadilan. Ya. Kemudian kesimpulan pembelajaran bisa dibacakan. Hukum waris dalam Islam adalah baik ya, kita lihat dasar hukum waris terdapat dalam Al-Quran, khususnya Quran Surat An-Nisa yang sudah tadi kita baca, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11. Ya. Selesailah pertemuan kita, yaitu materi PAI bab waris untuk pertemuan pertama. Ya, cukup, alhamdulillah. Maka terakhir, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi